kita lanjutin. Nah, terus sekarang ini perpindahan panas, masih benda tak hitam. Di sini ada Q12. Q12 ini maksudnya adalah panas yang ditimbulkan dari adanya dua benda, dari benda 1 dan benda 2. Jadi di tengah-tengahnya ini adalah perpindahan, ini adalah jaringan ruang. Kalau yang kemarin ini adalah jaringan permukaan, kita belajarnya. Kalau yang ini kita mau belajar tentang jaringan ruang. Ini jaringan ruang. Jaringan ruang. Jadi kalau jaringan ruang itu yang di antara kedua benda. Kalau yang jaringan permukaan itu berarti yang ada di permukaan benda itu. Nah, kalau yang ini berarti Q12 itu rumusnya adalah J dikali A dikali F12. Ada yang ingat? Ada yang tahu J itu apa? A1 itu apa? F12 itu apa? OJ itu radiositas, Bu. Kalau A? Kalau A besar? J radiositas. A besar? F12 apa? Waduh, kucing sapi. Moncongnya gitu sih. Luas permukaan. A-nya luas permukaan. Terus F? Fraksi energi, Bu. Iya. Benar ya. F itu fraksi energi, A itu areanya, sama J-nya itu adalah radiositasnya. Nah, ini dia itu kalau misalnya ini totalnya. Terus kalau misalnya ada rumusnya itu, kalau misalnya ini A1 F12 sama dengan A2 dikali F21 adalah saat si radiositasnya itu sama, jadi bisa dihilangkan. Terus nanti ini dimasukin J-nya jadi J1 min J2, ini juga J1 min J2 karena sama. Jadi terus didapat Q12 sama dengan J dikurangi 1 dikurangi J2 dibagi 1 per A1 kali F12. Ini adalah si jaringan ruangnya. Kalau yang jaringan permukaan itu rumusnya 1 dikurangi emisivitas per emisivitas dikali A. Kalau yang jaringan ruang itu rumusnya 1 per A1 dikali F12. Nah, kapan kita pakai jaringan ruang, kapan kita pakai jaringan permukaan, itu kita lihat di sini. Misalnya di sini ada dua permukaan. Jadi, itu startnya kan dari 1 ke 2. Nah, 1 ke 2 ini dia jalannya ke di jaringan permukaan dulu. Terus ini adalah jaringan ruang. Terus ini jaringan permukaan lagi. Nah, kayak yang dilihat di gambar, jadi misalnya startnya dari sini. Start dari titik 1, nanti ke sini,
itu adalah jaringan permukaan. Dari sini titik 2 ya. Ini titik 2. Terus ini titik 3. Dari titik 2 ke titik 3 itu adalah jaringan ruang. Dan kalau titik 3 ke titik 4 itu adalah jaringan permukaan lagi. Jadi bisa digambarkan kalau misalnya kayak noktah listrik, jadi kayak gini. Jaringan permukaan, jaringan ruang, jaringan permukaan lagi. Nah, untuk panasnya ini jadinya E B-1 dikurangi E B-2 per yang ini punya jaringan permukaan, ini jaringan ruang, ini jaringan permukaan lagi. EB1 itu apa? EB itu apa? EB? Ada yang tahu EB? Bukan, Bu. Energi apa? Energi yang meninggalkan, Bu. Energi yang meninggalkan? Jadi EB itu kan udah saya kasih tahu ya kemarin. Saya kasih tahu ya? Masa belum? Ini daya emisi benda hitam. EB. Daya emisi. Sebenarnya daya emisi itu E aja. Tapi karena ada B-nya, itu adalah B milik berarti benda hitam. Nah, kalau yang sifat radiasi benda ini kan kemarin ini emisivitas. Nah, ini E besar itu daya emisi bendanya, karena kan benda itu tidak semuanya benda hitam semua. Jadi makanya sivitas itu didapatkan dari E per EB. Kalau EB itu berarti daya emisinya benda hitam. Kalau E aja itu daya emisi bendanya. Karena bendanya macam-macam. Oke, jadi EB itu adalah daya emisi dari masing-masing permukaan. Kalau yang satu berarti permukaan 1, kalau yang 2 berarti permukaan 2. Nah, rumusnya EB sendiri itu adalah tau dikali suhu 1 pangkat 4 dikurangi suhu 2 pangkat 4. Jadi gini. Jadi nanti kalau misalnya ada 2 permukaan, rumusnya tinggal kayak gini aja. Tinggal dimasuk-masukin datanya, angkanya, terus kalian hitung. Nah, ini kan masih simpel karena 2 permukaan. Cuma dari poin 1 ke poin 2 aja. Coba sekarang kita kerjain. Atau kalian yang ngerjain deh. Dibaca dulu. Kita disuruh ngapain. Kurang gede nggak tulisannya? Ini kan kemarin kita kemarin nih, berarti kita disuruh cari apa? Kalau radiasinya, Bu. Kalau radiasi. Terus gimana caranya? Kalau radiasi itu apa? Kalau radiasi rumusnya apa? Kalau radiasi. Yang diketahui apa dulu deh?
Yang diketahui apa aja? Kalau dari soal Luas, Bu. luas, Luas luasnya, permukaan, Bu. luas permukaannya berapa? 0,5 kali 10 meter, Bu. 0,5 dikali 10, 1,0, Bu. 1,0 meter. Berarti berapa? 0,5 meter kuadrat. Terus ada apa lagi yang diketahui? Jarak. Jaraknya. Jaraknya berapa? 4,5 meter. 0,5 meter. Terus apa lagi? Suhu T. Suhu, Bu. Suhu yang mana? T1, Bu. T1. 1000 derajat Celcius. 1000 derajat Celcius. Terus apa lagi? T2-nya 500 derajat Celcius. T2-nya 500. Terus apa lagi? Emisivitasnya, Bu, 0,8. Emisivitasnya 0,8. Terus emisivitasnya siapa nih? Emisivitasnya 1 apa 2? Dua-duanya bukan sih, Bu? 1 dan 2, Bu. Ya, emisivitas 1 sama dengan emisivitas 2 sama dengan 0,8. Nah, terus habis itu kita cari apa? Kita gimana nih caranya? Kalau radiasi itu rumusnya apa? Kalor itu rumusnya apa? Hurufnya deh. Hurufnya apa? Ki, Bu. Ki. Yang dicari Ki. Berarti kalau radiasi rumusnya apa? Apa? Rumusnya apa? Kalian nggak nyatet apa-apa tadi? Rumusnya, Bu, Ki sama dengan emisivitas dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali luas permukaannya dikali T1 pangkat 4 dikurang T2 pangkat 4, Bu. Terus terus udah rumusnya ini aja kah? Humas sudah ya siang ini online. Gimana nih? Apa yang mau dipakai dari online? Kalian biasanya emang tidak mencatat, tinggal menerima PPT doang, nanti yang dikasih di akhir pertemuan atau di minggu-minggu berikutnya dikasihnya, atau cuma diem aja?
Kayak gimana? Ini rumusnya udah barusan. Rumusnya barusan ini. Barusan saya liatin ke kalian loh. Gimana kalian tuh? Apa kalian nggak punya buku catatan? Atau binder atau apa gitu? Emang kalian tidak pernah mencatat saat pelajaran, jadi tinggal menunggu PPT-nya doang atau gimana? Dijawab aja iya atau enggak. Nyatet, Bu. Nyatet. Terus rumusnya apa? Berarti yang ini, Bu, rumusnya yang Iya. I sama dengan Konstanta Stephen Boltzmann dikali T1 pangkat 4 dikurang T2 pangkat 4 dibagi 1 min emisivitas 1 dibagi emisivitas 1 dikali A1. Itu bukan, Bu? Kenapa kalian kalau dimarahin dulu baru jawab? Kenapa kalian suka dimarahin? Kan jelas-jelas kalah. Kalornya berarti yang ini dong. Ini kalor. Nah, kenapa kita pakai yang ini? Karena kan ini udah jelas. Ini pakai 2 buah. Dan ini pakai yang plat. 2 buah plat sejajar. Jadi kalau 2 berarti kan ada 2 permukaan. Berarti jelas kita pakai yang ini. Ngerti nggak? ngerti, Bu. Jadi rumusnya apa aja? Konstanta Stephen Boltzmann Stephen Boltzmann dikali dalam kurung T1 pangkat 4 dikurang T2 pangkat 4 dibagi 1 dikurang emisivitas 1 per emisivitas 1 kali A1 ditambah 1 dibagi A1 per A1 dikali F12 ditambah 1 min emisivitas 2 dibagi emisivitas 2 dikali A2, Bu. Iya, gini ya. Terus semuanya udah adakah datanya atau ada yang butuh kita cari nggak? F12-nya, Bu. F12-nya. Gimana cara kita cari F12? Gimana? Oke, lupa ya. Jadi kita F12 kita ambil dari itu faktor pandang. Faktor pandangnya ini dapat dari sini. Kita berarti pakai yang ini. Karena 2 plat sejajar. Ini. Karena tidak membentuk si sudut. Kalau yang ini adalah plat yang membentuk sudut. Nah ini.
Nah, di sini yang diketahui ada rasio XD sama rasio YD. Jadi kita harus cari tahu dulu Y itu apa, X itu apa. Kalau dari sini, Y itu apa, X itu apa? Kan ini platnya sama. Jadi ini. Jadi X-nya itu yang ini dan Y-nya yang ini. Kalau dari gambar yang ini. Daripada pusing kebanyakan. Nih. Y-nya yang ini, X-nya ini, dan D-nya adalah jaraknya. Oke. Berarti X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya yang 0,5 itu bukan, Bu? Y-nya? 1,0. Ya. 0,5 sama ini 1,0. Nah, berarti kita tinggal cari D sama YD-nya. Kebalik. Kalau X-nya itu yang lebih panjang. X itu yang lebih panjang. Jadi X-nya adalah yang 1,0 dan Y-nya 0,5. Ingat ya, X yang lebih panjang. Jadi ini X yang lebih panjang. Jadi kita cari X per D berapa? Y per D berapa? X per D berapa? 2, Bu. X per D 2 dari 1 dibagi 0,5, Bu. ya 1 dibagi 0,5 sama dengan 2. Kalau Y per D 1, Bu. Bu. 1 dari 0,5 dibagi 0,5 ya sama dengan 1. Nah berarti X per D-nya 2, Y per D-nya 1. Tinggal kita masukin X per D di sini. Jadi dari sini kan X per D-nya sama dengan 2 dan Y per D-nya adalah 1. Berarti kita tarik garis ini sampai ke yang potongannya nomor 1. Garis lengkung nomor 1 tabrakin. Berarti kita ketemuin dia ada di sini. Dia di sini, berarti tinggal kita tarik ke sana. Kita dapat F12-nya berapa nih? 0,29. Ya. 0,29. 0,29. Dan berarti 0,29 berarti kita udah bisa mengerjakan atau belum? Udah dapat datanya semua? Udah, Bu. Udah. Oke. Berarti kosa Boltzmann-nya berapa? 5,67 dikali 10 pangkat min 8, Bu. 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali 1000 1000 pangkat pangkat 4 dikurang 500 pangkat 4. Lo tau gak sih maksimal berapa sih satu kelas? Satu kelas ini berapa orang? 1 min 0,8 0,8 per 0,8 dikali 0,5. Pasti dibuat
ditambah 1 per 0,5 dikali 0,29 ditambah 1 min 0,8 per 0,8 dikali 0,5. Nah, udah. Silakan dihitung. Tadi itu perpindahan panasnya mau minggu berapa? Mau online? Mau offline? Yuk, berapa? Saya dapatnya 53,156, Ibu. Coba hitung pelan-pelan. Yang atas dulu hasilnya berapa? 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali pengurangan ini berapa? Oh, yang atas ketemunya 53.156,25, Bu. 53 156,25 156,25 dibagi yang bawahnya yang 7. kiri. Oh, yang kiri 0,5 ditambah 0,5 terus ditambah 6,89 6,89 ditambah 0,5. 0,5. Nah, ini berapa? Hasilnya 6.731,19. 731,19. 7.100. 731,19. Benar hasilnya. Bu, kalau saya juga dua, Bu. Ini ngitungnya tadi pakai apa? Pakai kalkulator, Bu. Oke, kalkulator. Yang lainnya sama jawabannya. Beda, Bu. Bedanya berapa? 6.732,04, Bu. Cuma beda dikit doang ya. Oke, cara ngitungnya ini benar. Cuman kita terkecoh. Jadi kita terkecoh karena ini suhunya masih derajat Celcius. Padahal kalau di sini
konstanta Boltzmann itu satuannya apa? Kelvin. Kelvin, Bu. Iya, berarti kita harus ubah ini jadi Kelvin dulu. Jadi ini salah, bukan 1000, bukan 500. Tuh. Oke, yang bawah sama. Jadi nanti ini kalian hitung sendiri aja berapa Kelvin, terus nanti tinggal kalian hitung sendiri. Oke, jadi gitu ya. Ini di Kelvin dikali-kali, terus nanti hasilnya dapat. Nah itu, terus nanti satuannya adalah langsung kilowatt. Nggak cuma watt lagi, tapi udah jadi kilowatt. Enggak, masih watt. Masih watt. Terus nanti kalian ubah jadi kilowatt. Itu paham sampai sini, dia mau tanyakan dulu. Enggak ada. Oke, tadi siapa aja yang jawab? Yang salah atau yang benar? Yang jawab siapa? Fajri, Bu. Saya salah, Ibu. Fajri. Yang salah siapa? Saya salah, Bu. Iya, saya itu siapa? Saya lihat. Ikhwan, Matius, Bu. Bu. Gimana? Siapa? Ikhwan, Bu. Muhammad Ikhwan, Bu. Matius. F1. Terus Saya, Bu, Matius. terus udah bertiga aja. Tadi kayaknya ada yang cewek juga. Jessica, Bu. Jessica. Terus ada lagi? Nggak ada? Oke, udah selesai nyatet ya. Sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke yang 3 permukaan. Kalau yang 3 permukaan sama aja, tetap ada jaringan ruang dan jaringan permukaannya, tapi lebih kompleks. Nah, di sini udah dikasih tahu juga jaringan permukaannya, jaringan ruangnya, dan dari yang J1, dari yang benda 1, benda 2, dan benda 3. Nah, ciri-cirinya kalau kalian mau melihat antara jaringan permukaan itu pasti antara J sama J. Kalau yang jaringan kebalik, bukan jaringan permukaan. Jaringan permukaan itu J sama EB. Bisa dibalik, J sama EB atau EB sama J. Nah, kalau jaringan ruang itu yang J sama J. Nih, kalau yang jaringan ruang itu dari hubungan J1 sama J3 atau J1 sama J2 atau J2 sama J3. Kalau yang permukaan itu pasti EB sama J, EB sama J, EB sama J, atau J sama EB. Itu sama aja. Nah, terus gimana kita cara nyarinya? Kalau tadi kan kita tinggal masukin aja ya angkanya. Nah, nggak mungkin kan kita bisa aja sih. Bisa aja langsung ditambah-tambahin. Karena yang ini tadi cuma 2 permukaan, ini tinggal dimasukin kan permukaan 1, permukaan 2, sama jaringan yang 1, jaringan ruang yang 1. Tinggal ditambah-tambah. Nanti kalau kalian tinggal tambahin itu juga bisa.
Nah, tapi kalau yang buat tiga-tiganya itu kita bagi jadi 3. Kita sebut aja dia adalah titik 1, titik atau not 1. Not 1 ini itu kan berarti area yang MB1, J1, J2, sama J3 kan. Dia yang mengelilingi sih di lingkungan 1, di area 1. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu adalah EB1 dikurangi J1 per 1 min E1 per E1 dikali A1. Jadi EB1 dikurangi sama J1 per sama jaringan permukaannya. Terus ditambah C2 dikurangi C1 per 1 per A1 F12. C2 dikurangi C1 per jaringan ruang. Kalau yang tadi, pokoknya kalau not 1, pusatnya itu adalah J1-nya. Terus ditambah lagi C3 dikurangi J1 per 1 per A1 F12 sama dengan 0. Gini. Jadi kalau not 1 itu pasti pusatnya adalah J1. Kalau nanti not 2 berarti pusatnya adalah J2, dan kalau not 3 pusatnya itu J3. Bu, F-nya F12 atau F13? Ini J3 iya. minus 1. 1,3. Jadi tergantung dia jaringan permukaan atau jaringan ruangnya. Nah, kayak gitu propernya. Kalau yang not 2 berarti pusatnya di J2, dan nanti EB2 dikurangi J2 per ini, terus J3 per J2 dikurangi J2 pernya ini, terus nanti J1 dikurangi J2 pernya ini juga. Terus nanti kalau yang J3, yang not ketiga, berarti pusatnya di sini. Jadi nanti EB3 dikurangi dikurangi J3 per hambatan permukaannya, terus J1 dikurangi J3 per hambatan ruangnya. Ini hambatan permukaan, ini hambatan ruang. Terus kalau yang J2 dikurangi J3 per hambatan ruangnya juga. Jadi tergantung nanti kalau ditulis lagi deh. Not 2 pusatnya itu J2. Kalau not 3 pusatnya J3. Jadi nanti tinggal kalian ubah belakangnya. Jadi pasti dikurangi sama si pusatnya. Ini J1. Kalau yang not 1 kan dikurangi J1, dikurangi J1, dikurangi J1. Jadi kalau not 2 nanti dikurangi J2, J2, J2. Terus kalau not 3 berarti nanti dikurangi J3, J3, J3. Kayak gitu, tinggal kalian ubah aja urutannya. Dan ini terserah sih kalian mau nulisnya yang mana dulu. Kalau yang not 1 itu kan karena yang paling kiri itu EB1, maka kita tulisnya EB1 dulu. Tapi kalau misalnya kalian nanti mau tulisnya J2 dikurangi J1 dulu nggak apa-apa. Karena yang penting masih dikurangi J1. Kalau tiba-tiba nanti kalian bikin not 1 tapi jadinya J1 per J2, nah itu langsung salah. Nah, terus kalau dari sini yang bisa kita lihat
rumusnya itu kan sama aja, tapi ya permukaan ini kan kita nggak tahu F12, F13, F23, F31, enggak ada, adanya F13, F12 sama F23. Nah, kita nggak tahu juga itu bendanya terbentuk, maksudnya adalah kotak atau lingkaran atau apakah. Nah, yang akan diketahui itu pasti yang sudah diketahui di soal, biasanya diketahui itu adalah emisivitas 1, emisivitas 2, emisivitas 3. Terus nanti pasti A1, A2, A3-nya itu juga diketahui. Dan nanti kalau kalian tinggal cari EB1, EB2, EB3. Dan pasti suhunya juga nanti diketahui. Terus nanti untuk F1, F-nya yang diketahui itu adalah F12. F2, F13, F23 itu tidak bisa kita ketahui. F12 ini dapatnya dari grafik yang tadi. Nah, terus dapatnya si F13, F23 itu dari mana? Kita pakai yang faktor bentuk. Kita bikin tabel. Jadi bikin tabelnya gini. Di sini ada 1, 2, 2, 3, 3. Ini ada F11, F22, sama F33. Nah, yang bisa dicari kan yang si F12 ini. Ini yang bisa dicari. Yang bisa didapetin. F12. Nah, yang lainnya F13, F21, F23, F31, F32, ini yang kalian cari. Dan ini gimana cara nyarinya? Pakai ini, ditambah, tambah. Nilainya sama dengan 1. Jadi kalau kita dapat F12, itu kita kan dapat dari grafik. Jadi nanti kita bisa dapat F13-nya. Tuh, terus nanti kalau yang ini F21, F23. F21 kan berarti F12 itu melihat dari sisi pertama, permukaan 1 ke permukaan 2. Tapi kalau yang F21, F23, F31, F32 itu kan berarti melihat dari sisi 2 ke sisi 1. Nah, terus habis itu materi tidak bisa diciptakan. Berarti lo masuk bulan kapan? Besok ya? terus tinggal kalian cari. Nah, kenapa tadi yang warna ini saya kasih warna orange sama kayak tabel? Karena F11, F22, F33 itu nilainya adalah 0. Kenapa nilainya 0? Karena mereka tidak bisa melihat dirinya sendiri. F11 sama dengan F22 sama dengan F33. Nilainya adalah sama dengan 0. Nah, kalau 0, berarti kan nanti kalian gampang nih, kalian bisa langsung tahu F13-nya berapa. Jadi F13 tinggal 1 dikurangi F12. Nah, F12 udah dapat kalian dari grafiknya. Ingat ya, kalian dapat grafiknya dari mana? Grafik yang kayak tadi. X per D, Y per D. X sama Y-nya kalian dapat dari area-areanya.
Nah, kalau yang kita mau cari F21-nya kayak gimana? Kan kita dapetnya F12, bukan F21. Nah, untuk mencari F21, cari F21, kita pakai rumus A1 dikali F12 sama dengan A2 dikali F21. Habis itu kan ini A1 udah ada, A2 udah ada, F1 udah ada di grafik, dan nanti langsung dapat F21-nya. Sama juga kalau buat cari F31-nya. Kalau misalnya nanti ada F31 yang harus ada, misalnya nanti ada 4 permukaan atau kayak gimana nanti. Terus habis itu ini rumusnya juga pakai A1 dikali F13 sama dengan A3 dikali F31. Kayak gini. Karena F13 itu didapetin dari F13 itu berarti 1 dikurangi F12 dikurangi F11. Berarti sama aja. Oke, sama dengan berarti 1 dikurangi F12 karena F11-nya adalah 0. Jadi nggak usah ditulis. Ini F13. Kayak gitu. Terus nanti kalau udah dapat baru kalian masukin satu-satu. Nanti kalian bakal dapet C-nya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nah, Bu, dari F-nya tuh ada sudutnya sih. Apa ada sudut? Dari nilai F-nya, karena di grafiknya ada yang mati sudut dan enggak. Rumusnya di grafiknya ada apa ya? Kan tadi ada 2 grafik Ibu nampilin. Yang satu kata Ibu ada pakai sudut, yang satu yang saling berhadapan. Nah, kalau yang 3 pakai yang mana, Bu? Yang 3 nanti tergantung dari gambarnya, dari soalnya. Dari soalnya dikasih tahunya apa? Plat atau lingkaran atau plat yang berhadapan atau plat yang membentuk sudut. Nah, itu beda-beda nanti. Ini kan yang plat berhadapan. Terus di sini ada grafik juga yang lingkaran berhadapan. Lingkaran berhadapan tapi ukurannya beda-beda. Jari-jarinya beda. Terus kalau yang ini adalah tabung di dalam tabung. Jadi kayak lingkaran, cuman ini ada tabungnya. Terus ini rumusnya juga beda. Ini R1 per R2 sama yang ini L per R2. Tuh, kalau yang ini baru membentuk sudut. Terus di sini adalah yang bulat, tapi ukurannya sama. Jadi masing-masing benda itu akan berbeda grafiknya. Kalau beda bentuknya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kan ini, tapi kalau untuk pertukaran panas antara benda satu ke benda dua, benda satu ke benda tiga, atau benda dua ke benda tiga, ini rumusnya kayak gitu. Kalau yang ini pertukaran benda panas, pertukaran benda panas, pertukaran panas benda satu dan dua aja. Kalau cuma dua aja, ini kita pakainya Q12 sama dengan
C1 min C2 per 1 per A1 kali F12. Gini. Jadi kalau pertukaran benda panas, pertukaran panas benda itu pakainya JJ-nya aja. J1, J2, J1, J3. Kalau benda 1 sama benda 3 berarti J1 dikurangi J3. Terus kalau benda 2 dan 3 berarti J2 dikurangi J3. Gitu. Ini kalau yang ditanyakan masing-masingnya. Nah, untuk cari J-nya berarti kayak gimana? Ada yang tahu nyari J-nya pakai apa? Oh, konstanta Boltzmann-nya dikali sama suhunya nggak sih, Bu? Konstanta Boltzmann dikali suhu. Kalau itu adalah EB, itu adalah A, itu adalah daya emisivitasnya. Daya emisi, bukan daya emisivitas, daya emisi dari benda hitam. Itu si EB. Nah, kalau J itu dapatnya dari nanti sini, itu per A sama dengan J dikurangi G. Ini tinggal dibolak-balik dari sini aja. Gitu. Nah, terus nih, kalau misalnya ada radiasi dari 3 permukaan, tapi kok yang di J3 gak ada jaringan permukaannya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sih di benda 3 itu tidak bertukaran energi. Karena tidak bertukaran dengan energi yang lain, dengan ruang-ruang lain, makanya C3 itu sama dengan EB3. Itu rumusnya konstanta Boltzmann dikali T3 pangkat 4. Tapi untuk not 1, not 2-nya itu masih sama kayak yang tadi. Tapi kalau yang not 3-nya langsung sih sama dengan EB3. Itu. Jadi misalnya gini nih. Ada benda yang dimasukin ke kamar. Nah, bendanya itu kan saling bertukaran panas dengan bendanya, tapi bendanya tidak memberikan panas ke benda itu. Makanya si J-nya itu tidak ada jaringan permukaannya. Jadi si tembok ruangan itu tidak menyalurkan panas lagi kemana-mana. Dia cuma kayak menyerap aja. Nah, terus nanti panasnya yang udah terima, kalau Q1, Q2 itu tinggal sama ya kayak tadi, EB1 dikurangi J1 per itu min E1 per min C1 kali A1. Kalau yang Q2 itu EW2 dikurangi J2 per 1 min E2 per E2 A2. Nah, kalau Q3-nya
Q3 adalah Q1 ditambah sama Q2. Jadi tinggal tambah. Nah, tinggal dimasuk-masukin. J1 dikurangi J1 per ini Q2. Tapi kalau yang note-nya note 1, note 2 itu sama kayak yang di depan. Nah, yang ini tinggal diubah aja sesuai dengan yang ada di gambar. Jadi kalian bisa bedain ya, kalau dari benda 1 di jaringan permukaannya itu emisivitas 1 per emisivitas 1 dikali area 1. Kalau di benda 2 emisivitas 2 per emisivitas 2 dikali area 2. Itu jaringan permukaannya. Dan di sini tidak ada note ketiga. Itu enggak ada. Jadi langsung aja. Paham kah? Sampai sini. Nah, sekarang masih hampir sama kayak soal yang tadi di depan. Coba sekarang dicari apa? Oke, udah baca soalnya. Jadi yang dicari apa? Yang cari kinetnya, Bu. Kinetnya, Bu. Iya, dicari kinetnya. Yang diketahui apa aja? A-nya, Bu. A. A-nya. Terus D-nya, Bu. B. D jarak. Terus apa lagi? T1 T1, dan T2, T2. Bu. T1 sama T2. Terus apa lagi? Sama emisivitas Emisivitas 1 dan 2. Emisivitas 1 sama emisivitas 2. Terus apa lagi? Ruangnya muncul. Berapa? Oke, silakan ditampilkan. Ruang. Ruangnya berapa? 27 derajat 27. Celcius. Ruangnya 27. Udah. Udah, berarti rumus yang dipakai yang mana?
Tujuannya cuma 3 ya. 2. Yang diketahui ini ada berapa permukaan? 2, Bu. 2 permukaan aja. Apa sama apa? Ini gue bahas dulu. Ada 3 nggak sih, Bu? 3. Kalau 3 apa aja? Plat 1, plat 2 sama ininya, Bu. Apa sih dinding kamarnya itu? Ya, kalau yang 2 itu yang apa aja? Plat 1 sama plat 2 itu, Bu. Plat 1 sama plat 2 doang. Oke. Jadi kalau yang di sini kita ada 3 ya. 3 permukaan. 2 itu plat dan 1 dinding kamar. Nah, di sini ada clue-nya. Kalau ruangnya sangat besar. Kalau ruangnya sangat besar, berarti kita pakai yang mana nih? Yang ini atau yang ini? Misalnya ini yang 1, ini yang 2. Yang 1 apa yang 2? Yang kedua bukan. 2, Bu. Yang 2, Bu. Setelah Ya, kita pakai yang 2 ini. Jadi kan ini hampir sama. Ini sama soalnya kayak yang tadi soal sebelumnya. Nah, ini cuma tinggal melanjutkan aja soal ceritanya. Jadi kita udah tahu di X, di ya udah tahu. Jadi nanti kita udah dapat F12-nya. Nah, kalau udah dapat F12, berarti tinggal kalian cari F. Kalau F12-nya tadi berapa? 0,29. 0,29. Ya, 0,29. Berarti kita tinggal cari yang F21 kan. Karena di sini ada F21. F12 udah ada, F12 udah ada. Jadi tinggal cari yang F21. Nah, untuk yang F21 kita pakai apa? F21 kita pakai rumus yang A1 dikali F12 sama dengan A2 dikali F21. A1-nya berapa? 0,5. 0,5, Bu. 0,5. F12 0,29. 0,29. A2-nya 0,5 juga, Bu. 0,5 baru F21. Berarti di sini coret-coret F21-nya sama dengan 0,29. iya, 0,29. Jadi sama. Untuk kalau misalnya ada F13, F23 itu nanti tinggal kalian cari sendiri pakai 1 dikurangi F-nya. Gitu ya. Terus kalau yang kayak gini kita udah dapet F21-nya. Karena luasannya itu sangat besar, berarti J3 kan sama dengan EB3. Jadi kita cari dulu EB-nya biar nanti nggak kebanyakan angka dalam satu rumus. Jadi kita EB1 dicari dulu, EB2 sama EB3. Terus karena ruangnya sangat besar, berarti nanti C3 sama dengan EB3. Terus habis itu nanti tinggal kalian masukin rumus. Rumusnya tadi di note 1. Note 1 kan note 1 berarti rumusnya kayak gimana? Kalau dari gambar ini
EB1 dikurang J1 per Kalau EB1 dikurangi J1 dibagi bagi 1 min emisivitas 1 per emisivitas 1 dikali A1 tambah J2 dikurang J1 per 1 per F12 dikali A1 F12 dikali A1 ditambah J3 dikurang J1 berapa? J3 J3 dikurang J1 per 1 per A1 kali F13. kita ada baca fakta-fakta yang mempengaruhi sedimentasi antara fakta dan A1 kali F3 F13 F13 apakah benar? Coba kita cek. Jadi sebenarnya ini kan fakta-fakta yang mempengaruhi secara tidak langsung, fakta-fakta yang mempengaruhi kecepatan sedimentasi atau waktu sedimentasi kan bukan partikel. Benar nggak? Liga itu kan sebenarnya tujuan kita yang sedimentasi itu kan berapa lama waktu yang menunggak, sebenarnya itu kan. Benar nggak teman-teman? Atau salah? Iya tapi Kalau benar, ya benar. Kalau salah, salah. Salahnya di mana? Nah, berarti nanti kita ditambahkan aja berarti semakin besar Benar nggak? ini itu harusnya pakai 2 aja. Nah, itu pakai 2 Benar nggak? Kalau benar, bilang aja benar. Kalau salah, bilang aja salah. Kalau dari sini, ya saya cuma nanya benar atau salah sama kalian, belum dihitung. Benar, Bu. Benar. apa? Ya, ini benar ya. Kalau ini benar, terus tapi ini di sini kan ada A1 dikali F1 dikurangi F12. Jadi ya 1 dikurangi F12 ini adalah F13. Dan ini 1 dikurangi F21 itu adalah si F23. Jadi sama aja. Terus di sini J3-nya kan kalau sini J3 sama dengan EB3. Jadi kita juga bisa menuliskan J3 ini sama dengan EB3. Jadi bisa ditulis J3 sama EB3 juga. Kayak gitu. Terus nanti kalian udah tahu EB1 sama EB3 itu nilainya berapa. Karena suhunya masing-masing juga udah ada. Terus nanti JJJ-nya itu akan menjadi persamaan. Jadi nanti not 1 sama not 2 itu nanti bisa didapetin J1, J2-nya.
sama J3. Kalau J3 kan udah diketahui dari J3. Jadi kalian cuma tinggal mencari J1 dan J2 itu pakai substitusi dan eliminasi. Oke, J1 dan J2 itu dicari dari substitusi dan eliminasi. Tahu kan cara eliminasi? Tahu kan caranya substitusi eliminasi? Tahu Bu. Nah, nanti ini cari jadi tugas kalian. Tugas 1. Boleh di SS dulu atau dicatat karena nanti PPT-nya mungkin enggak saya kasih langsung. Jadi boleh di screenshot dulu atau mau dicatat. Nanti kalian harus mengerjakan sedetail-detailnya, dikasih D1, D2, dan D3-nya. Terus nanti akan saya buka pengumpulannya di e-learning. Gitu. Oke, ini tugas pertama. Terus terus ini contoh lain. Ini kotak. Two rectangles. Kalau biasanya kan flat. Ini juga flat, sama aja. Cuman bahasa Inggrisnya rectangle. 50-50 surface ini, emisinya ini, terus nanti radian longitudenya lalu surroundingnya pada suhu 300 Pak sama kali ini buat kalian latihan aja, gak usah buat tugas. Kalau mau diketein boleh, kalau enggak gak usah. Terus sekarang saya cuma mereview lagi tentang overall heat transfer. Overall heat transfer ini kayaknya sudah saya cerita juga UO sama UI-nya. Tapi itu UO, UI, HI, HO, RO, RI, ada K juga. Kalau UO itu overall heat transfer buat yang sisi luar, outernya ini. Dan kalau yang UI itu overall heat transfer yang di dalam. Ini. Terus di sini ada Fouling factor. Fouling factor ini adanya deposit di permukaan HE akibat adanya interaksi antar fluida dan HE-nya setelah beroperasi. Dan kalau yang ada Fouling factor-nya ini, nanti fluidanya itu ditaruh di tube. Kalau misalnya yang shell and tube. Kalau yang lainnya nanti bisa yang lain juga. Gitu. Terus ini ada beberapa fluida yang memiliki faktor fouling-nya, fouling faktornya. Nah, terus ini di sini. Jadi yang ininya adalah kalau yang ini jadinya jadinya ini akan ditaruh di jok. Tuh. Nah, terus nanti kalau misalnya ada Fouling factor-nya, nanti akan ditambahkan di rumus. Nanti di rumus sini, UO sama UI-nya, ditambahin Fouling factor-nya. Fouling factor-nya di pipa yang dalam sama pipa yang luar itu akan beda juga.
Itu terus di sini adalah rumus LMTD. Kalian udah tahu ya LMTD itu apa? Apa itu LMTD? Kalau co-current itu kayak gimana? Kalau counter current itu kayak gimana rumusnya? Rumus LMTD. Halo, kalian nggak tahu rumus LMTD? Mika mau minggu berapa? Tahu Bu. Iya apa? Kalau tahu LMTD bisa. rumusnya LMTD itu sama dengan delta T1 min delta T2 per pelan delta T1 per delta T2. Itu buat yang co-current atau counter current atau dua-duanya? Ini bener ya. Dua-duanya Bu. Kalau co-current sama counter current itu beda di nilai delta T1 dan delta T2-nya. Oke, kalau delta T1 itu apa? Kalau dulu numerik Aldina nggak bisa ya. Nah, enggak tapi Delta T1-nya yang mana? Delta T2-nya yang mana? LMTD itu. Izin menjawab Bu. Mm-mm. Kalau yang co-current itu kalau delta T1-nya itu yang grafik current yang sebelah kiri. Itu T1-nya. Itu berarti kalau yang co-current itu TH-in dikurang sama T hot in dikurang sama T cold in. Itu kalau untuk co-current untuk delta T1. Nah, untuk delta 2-nya T hot out dikurang sama T cold out. Itu untuk co-current. Nah, kalau untuk yang counter current dia bedanya nanti di ada delta T1-nya. Delta T1-nya nanti T hot in dikurang sama T cold out itu. Terus delta T2-nya TH out dikurang sama T cold in gitu Bu. Iya. Bener ya. Jadi kalau delta T1 ini di sebelah kiri dan di sini adalah delta T2. Di sini juga ini delta T1, ini delta T2. Jadi tergantung dari grafiknya. Nah, terus untuk contoh soalnya di sini ada air. Coba dibaca dulu. Terus ini disuruh cari apa? Nyari A-nya bukan Bu. Iya, nyari A-nya. Kayak gimana tuh berarti nyari A-nya? Yang diketahui apa aja? Yang diketahui apa aja? Laju alir airnya Bu. Laju alir air. Terus Temperaturnya Bu. temperaturnya. Temperatur Terus CP-nya spesifik. Berapa spesifiknya? 1,9 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Terus Suhu dari ininya Bu, minyaknya. suhu minyaknya berapa? T1-nya 110, T2-nya 75 derajat Celcius.
sama koefisien perpindahan panas totalnya bukunya 320. Terus berarti kita pakai rumus apa deh? Yang U sama dengan Q per delta LMT dikali A itu ya, Bu. U dikali delta LMT. Iya. U berapa? U-nya 320. Enggak rumusnya. Q Q dibagi delta LMTD dikali A. Q dibagi delta LMTD dikali A, Bu. kali A. Sama dengan U. Dengan U. Sama dengan U. Oke, ini nanti pakai ini. Terus Q-nya dapatnya dari mana? Oh, dari yang MCP delta T bukan, Bu? Oke, sama dengan MCP dikali delta T. Nah, ini pakai CP-nya siapa, delta T-nya siapa? M-nya siapa? Oh, fluida dinginnya bukan, Bu? Yang air. Terus kalau yang A-nya, kalau yang di atas ini, A-nya pakai A yang siapa? A-nya yang dicari ya? U-nya? Ya, A yang dicari, Bu. U-nya yang ini. Oke, jadi gampang ya, tinggal pakai gini. Ini juga buat tugas kedua. Jadi nanti tugasnya ada 2, terus saya minta kalian untuk mengumpulkan nanti jam 12 hari ini. Hari ini jam 12. Jangan mengumpulkan setelah jam 12. Kalau setelah jam 12 kalian mengumpulkan